Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini ada Davina Putri sama Putri Anggaini. Dan saya Muhammad Iksan. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Davina. Komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer merupakan serangkaian sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Berikut ada 8 jenis komputer. Yang pertama, personal komputer atau PC. Yang kedua, komputer desktop. Yang ketiga, laptop. Yang keempat, personal digital assistant atau PDA. Yang kelima, komputer workstation. Kemudian ada komputer server. Lalu ada komputer mainframe dan wearable komputer. Komputer berdasarkan cara kerja, ya, dibagi menjadi 3, yaitu komputer analog adalah komputer yang bekerja secara paralel atau analog untuk mengolah data sifatnya kontinu. Datanya berupa besaran fisik dan angka-angka atau kuantitatif, seperti temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, arus listrik, gelombang suara, dan lain-lain. Contohnya, amperemeter, voltmeter, barometer, dan termometer. Yang kedua ada komputer digital, yaitu komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung. Variabel dalam komputer ini dinyatakan dengan angka-angka. Penyelesaian masalah dilakukan dengan proses aritmatik atau logik atau kuantitatif. Contohnya kalkulator, Apple, IBM PC. Yang ketiga komputer hybrid, yaitu komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Contoh dari komputer jenis ini adalah komputer yang digunakan pada robot-robot yang dipakai sebagai pekerja pada pabrik. Komputer berdasarkan tujuan. Yang pertama, general purpose computer digunakan untuk menangani seluruh jenis masalah, baik masalah bisnis maupun yang lainnya. Komputer jenis ini biasanya cocok untuk komputer pribadi atau PC. Yang kedua, special purpose computer adalah komputer yang digunakan untuk menangani satu jenis masalah khusus. Komputer jenis ini biasanya telah diisikan suatu program komputer khusus yang biasanya digunakan sebagai pengontrol proses-proses tertentu pada mesin pabrik, kepentingan militer, atau pemeriksaan kesehatan. Dengan demikian, bila ditinjau dari segi data yang diolah, maka komputer jenis ini biasanya menggunakan komputer yang memiliki kemampuan hybrid. Selanjutnya, komputer berdasarkan kapasitas, yaitu ada 2, komputer mikro dan komputer mini. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Karena ukuran yang kecil dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lain, komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, komputer mini. Mini komputer atau komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemproses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini, komputer mini kurang populer dan makin sedikit digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devina.
Selanjutnya, materi tentang elemen dasar sistem komputer. Yang pertama ada hardware. Hardware ialah perangkat keras komputer yang terdiri dari 4, yaitu perangkat input, contohnya keyboard, lalu perangkat proses, contohnya CPU, lalu perangkat output, contohnya printer, dan perangkat penyimpanan, contohnya memori. Lalu yang kedua ada software. Software adalah perangkat lunak komputer, jenisnya antara lain, yang pertama ada sistem operasi, contohnya ada Windows, aplikasi, contohnya ada Microsoft Office Word 2007, utility, contohnya MakeAV, lalu ada bahasa pemrograman, contohnya Java. Lalu ada brandware. Brandware merupakan brandware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Karena jika tidak ada yang mengoperasikannya, maka tidak dapat digunakan. Brandware terdiri dari 3 kelompok, yaitu sistem analis, programmer, dan user. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis hardware. Yang pertama ada hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi atau data sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain seperti monitor, printer, dan speaker. Lalu ada hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa dokumen ke dalam komputer. Berikut contohnya hardware itu adalah mouse, keyboard, dan scanner. Lalu yang ketiga adalah hardware proses. Hardware proses adalah proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini biasa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinput. Contohnya adalah CPU, FGA, dan RAM. Lalu yang keempat adalah stroke device. Sesuai namanya, stroke device berarti perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk dalam jenis ini adalah hard disk, flash disk, dan optimal disk. Lalu yang terakhir adalah perangkat tambahan. Yang dimaksud perangkat tambahan hardware adalah alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral, gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem dapat kamu gunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Lalu ada jenis dan cara kerja perangkat input. Di dalam perangkat input terdapat beberapa jenis perangkat input. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard itu adalah sebuah komputer, pasti akan dilengkapi dengan papan tombol-tombol yang biasanya disebut keyboard. Huruf yang ada ini dimunculkan di layar komputer dapat diketik pada keyboard. Pengguna komputer tentu kesulitan jika tidak ada keyboard. Cara kerja keyboard itu adalah pertama, ketika tombol ditekan, tombol tersebut akan menekan sebuah karet yang ada di bawah tombol tersebut. Yang kedua, karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mana akan mentransmisikan sinyal yang didapat ketika tombol ditekan. Yang ketiga, sinyal yang ditransmisikan berbentuk kode-kode binar. Lalu yang keempat adalah data yang terbentuk binar tersebut akan di-generate oleh chip komputer. Setelah itu, di-generate akan ditampilkan kembali menjadi tampilan asli berbentuk huruf pada layar monitor. Lalu yang kedua ada mouse. Mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara tepat untuk mengatur posisi kursor di layar. Cara kerja mouse komputer itu, ketika mouse terhubung dengan komputer, lampu LED merah mulai bersinar. Cahayanya fokus pada permukaan bahu mouse dengan lebih dulu melewati lensa timpel khusus. Lalu yang ketiga ada scanner. Cara kerja scanner itu adalah menempatkan kertas bergambar atau teks pada layar kaca scanner dan menekan sebuah tombol scan pada mesin scanner tersebut dan menu scan pada layar monitor Anda. Maka scanner akan melakukan scanning. Lalu ada joystick. Cara kerja joystick biasanya digunakan gamers dalam bermain game. Cara kerja joystick cukup sederhana.
Di bawah stick terdapat dua lubang, yakni horizontal dan vertikal. Lubang-lubang tersebut berada pada sebuah tangkai berbentuk lengkungan. Saat joystick digerakkan ke kanan atau ke kiri, maka lubang di lengkungan vertikal akan berbentuk karena dorongan stick. Lalu yang keempat adalah trackball. Prinsip kerja trackball hampir sama dengan mouse. Perbedaannya terletak pada konfigurasinya. Pada mouse, operator harus menggerakkan seluruh badan dari mouse tersebut, sedangkan pada trackball, badan dari trackball tersebut tetap diam, tetapi tangan operatorlah yang menggerakkan bola untuk menentukan perpindahan kursor. Lalu selanjutnya ada jenis dan metode perangkat output. Dalam perangkat output itu terdapat speaker, mouse, dan proyek LCD. Cara kerja speaker itu adalah ketika mendengarkan suara dari sound card, data digital suara yang berupa waveform, wave, atau MP3 dikirim ke sound card. Data digital ini diproses oleh DCP yang bekerja dengan DAC. Lalu ada monitor. Cara kerjanya adalah monitor jenis LCD. LCD terbagi dari dua bagian, yaitu backlight dan crystal care. Backlight adalah sumber cahaya LCD yang biasanya terdiri dari 1 sampai 42 sampai lampu neon. Lalu ada proyek LCD. Cara kerja bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya yang dihasilkan oleh panel-panel LCD. Panel ini dibuat terpisah berdasarkan warna dasarnya. Memori dan media penyimpanan. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu ada main memory yang dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data kan diproses dari pengolahan. Nah, di sini ada terbagi dua nih, ada RAM dan ROM. Nah, kalau si RAM ini adalah random access memory, kalau si ROM ini adalah discrete handling memory. Kedua ada register, digunakan untuk menyimpan instruksi, data, dan proses. Nah, yang ketiga ada secondary storage atau storage, maaf tadi salah sebutan, digunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Jadi jumlah kebutuhan RAM tergantung pada jenis pemrograman yang sedang berjalan. Nah, setiap operating system atau OS seperti Microsoft, Windows menggunakan komponen yang dikenal sebagai Virtual Memory Manager atau VMM. Dan menjelaskan pemrogram seperti Instant nih, Messenger atau browser internet adalah mengaktifkan microprosesor komputer untuk memuat file dan dieksekusi secara. Nah, untuk meningkatkan kecepatan komputer, Anda perlu meningkatkan kapasitas RAM. Sebelum melakukan hal itu, Anda harus mengetahui nih berapa besar RAM yang Anda miliki. Nah, apalagi semakin besar kebutuhan RAM yang harus Anda tambahkan pada fungsi saat kita menyalakan komputer. Nah, si device ini yang pertama kali bekerja adalah prosesor. Nah, prosesornya ini berfungsi itu sebagai pengolah data dan meminta data dari storage, yaitu hard disk atau HDD. Nah, artinya data tersebut tuh dikirim dari hard disk setelah ada permintaan dari prosesor. Tapi prakteknya hal ini tuh sungguh gimana ya, sulit dilakukan karena adanya perbedaan dari prosesor dan hard disk. Nah, di sini juga ada peralatan penyimpanan. Jadi kayak hard disk. Yang pertama ini ada hard disk nih. Nah, hard disk ini memiliki prinsip kerja yang sama dengan floppy disk dan juga memiliki fungsi sebagai penyimpan data. Yang membedakan antara hard disk dan floppy disk adalah bentuk fisik nih. Jadi kapasitas penyimpanan data serta kecepatan aksesnya sesuai dengan nama. Hard disk yang hard yang berarti keras. Nah, media penyimpanan data dalam hard disk ini menggunakan media logam dan dapat terdiri dari beberapa plat sehingga mampu menyimpan data yang lebih banyak. Nah, terus yang kedua ada magnetic tape.
Suatu media perekam, terdiri dari tape yang tipis dengan lapisan bahan magnetis yang bagus digunakan untuk merekam data analog atau digital. Data disimpan di dalam frame. Frame-nya itu dikelompokkan ke dalam blok atau record yang terpisah. Jadi magnetic tape ini adalah suatu media akses serial serupa untuk kaset, audio, dan juga data seperti nyanyian pada tape musik. Tidak bisa ditempatkan dengan cepat. Di sini yang ketiga ada floppy disk. Floppy disk yang menjadi standar pemakaian terdiri itu ada dua ukuran. Jadi ada yang 5,25 inci dan 3,50 inci. Yang masing-masing tuh ukurannya memiliki dua type kapasitas yang terdiri dari double density atau DD dan high density atau HD. Terus yang keempat atau yang D ini ada optical disk. Jadi itu pada tahun 1983 nih sistem penyimpanan data optical disk ini mulai diperkenalkan dengan diluncurkannya digital audio, compact disk. Setelah itu mulailah berkembanglah teknologi penyimpanan pada optical disk, baik CD audio maupun CD-ROM. Memakai teknologi yang sama yaitu terbuat dari resin atau polikarbonat dan dilapisi oleh permukaan yang sangat relektif seperti aluminium. Sekian, terima kasih dari kelompok kita. Jika penjelasannya kurang dimengerti, silakan ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.